kita harus melawan upaya-upaya untuk inkonstitusional. Karena coba bayangkan, ini prosesnya sudah berlangsung tapi tiba-tiba mobilisasi tetap ada. Dan kemesraan Jokowi, Ganjar, dan Prabowo sebenarnya kalau kita adil melihatnya dari dua aspek. Aspek pertama adalah keakraban, bahwa di antara mereka bisa saling komunikasi. Tapi yang bisa menyatukan mereka begitu karena mereka sepertinya menghadapi the common enemy, musuh yang sama yang mereka khawatirkan. Itulah Anies Baswedan. Jadi justru dari negatif side-nya, kemesraan itu menunjukkan kecemasan mereka terhadap melambungnya popularitas Anies. Karena kalau misalnya hasil survei itu benar, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo misalnya, maka tidak mungkin tidak bersaing di antara mereka. Maaf, ini saya dapat laporan ya, yang ganggu-ganggu Anies Rashid Baswedan untuk silaturahmi ke daerah-daerah itu juga operasi intelijen. Ya, memanfaatkan mungkin orang-orang daerah diprovokasi untuk bikin spanduk atau untuk demo dan segala macam. Bahkan kami menyaksikan seperti di Banten yang saya lihat secara langsung. Saya ikut menurunkan spanduk, itu bukan bikinan rakyat, itu bikinan tangan-tangan tertentu yang sudah didesain. Jadi kita prihatin punya badan intelijen negara yang sudah offset, tidak profesional ya, tidak melakukan tugas fungsinya secara benar dan baik. Anies kan selalu tercecer di nomor 3 misalnya. Litbang Kompas bahkan menempatkan Anies cuma 13%, sementara Ganjar 25 atau 26%, Prabowo 18% kurang lebih. Jadi aneh, mereka mengkhawatirkan dengan orang yang elektabilitasnya cuma 13%, sementara mereka kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini menunjukkan hal atau fakta yang sebaliknya. Saya dengar misalnya, ya di bisik-bisik tetangga, ya intelijen misalnya sudah menangkap bahwa Anies sangat kuat saat ini. Maka segala upaya untuk mematahkan arus perubahan ini, gelombang perubahan ini dilakukan. Baik tetap dengan barangkali mempertahankan wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Ya, dan kita lihat nanti kepala-kepala desa ini atau pamong desa ini ngomong apa lagi, maupun dengan mengendorse calon di luar Anies Baswedan atau mengumpulkan semua calon di luar Anies Baswedan kecuali Anies Baswedan yang dilokalisir. Nah, justru sebaliknya itu menunjukkan kecemasan. Pasca turunnya Anies Baswedan ke daerah-daerah membersamai kampanyenya Nasdem, termasuk juga karena ada kepastian telah dideklarasikan oleh Nasdem, itu menjadi pemicu publik untuk kemudian memindahkan pilihan atau lebih yakin memilih yang sebelumnya belum punya pilihan. Itu saya kira satu. Yang kedua, Maret ini tentu dekat sekali dengan wacana bagaimana Demokrat termasuk juga PKS mengalami fase-fase solid terhadap koalisi, sehingga itu juga memicu nama Anies memuncaki perolehan elektabilitas dalam survei. Bisik-bisik intelijen tentang kekuatan Anies Baswedan. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Refli Harun mengungkapkan bisik-bisik intelijen tentang kekuatan bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024. Refli Harun mengaku mendengar bahwa Anies Baswedan saat ini sangat kuat berdasarkan informasi intelijen, sehingga upaya untuk menghalaunya harus dilakukan dengan segera. Saya dengar misalnya ya di bisik-bisik tetangga yang intelijen misalnya sudah menangkap bahwa Anies sangat kuat saat ini, maka segala upaya untuk mematahkan arus perubahan ini, gelombang perubahan ini dilakukan, ucapnya. Upaya untuk mematahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa menggunakan wacana 3 periode, penundaan pemilu, atau bahkan mendukung calon di luar Anies. Dan jika terjadi, maka bisik-bisik tersebut kemungkinan besar benar, baik tetap dengan barangkali mempertahankan wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan, atau penundaan pemilu. Dan kita lihat nanti kepala-kepala desanya atau pamong desa ini ngomong apa lagi, ujarnya dikutip dari News YouTube Refli Harun Rabu 9 Agustus.
maupun dengan mengendorse calon di luar Anies Baswedan atau mengumpulkan semua calon di luar Anies Baswedan, kecuali Anies Baswedan yang dilokalisir. Nah, justru sebaliknya itu menunjukkan kecemasan, tandasnya. Sementara itu, berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI di Provinsi Lampung, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kejar-kejaran elektabilitas, sementara Anies Baswedan tertinggal. Survei pertama dalam simulasi top of mind pertanyaan spontan, elektabilitas Ganjar di angka 30,6%, Prabowo di angka 30,4%, sedangkan Anies 10,3%. Sementara untuk nama lain lebih rendah kurang dari 5%. Kemudian pada simulasi 10 nama tertutup Ganjar dan Prabowo elektabilitasnya cenderung ada di angka yang sama. Ganjar 36,4%, Prabowo memperoleh dukungan sebanyak 36%, sedangkan Anies 12,3%. Adapun nama lain masih rendah yakni di bawah 5%. Lalu pada simulasi 4 nama Prabowo, Ganjar, Anies, dan Puan Maharani, maka masing-masing mendapat dukungan 38,9% Prabowo, 38,8% Ganjar, 14,8% Anies, dan 0,3% untuk Puan. Keadaan yang sama ditemukan bila Pilpres diikuti 3 calon dengan dukungan sebanyak 39,7% Ganjar dan 38,3% Prabowo, sedangkan Anies di angka 14,9%. Pengamat politik Refli Harun mengungkapkan bisik-bisik intelijen tentang kekuatan bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024. Refli Harun mengaku mendengar bahwa Anies Baswedan saat ini sangat kuat berdasarkan informasi intelijen, sehingga upaya untuk menghalaunya harus dilakukan dengan segera. Saya dengar misalnya ya di bisik-bisik tetangga yang intelijen misalnya sudah menangkap bahwa Anies sangat kuat saat ini, maka segala upaya untuk mematahkan arus perubahan ini, gelombang perubahan ini dilakukan, ucapnya. Upaya untuk mematahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa menggunakan wacana 3 periode, penundaan pemilu, atau bahkan mendukung calon di luar Anies. Dan jika terjadi, maka bisik-bisik tersebut kemungkinan besar benar, baik tetap dengan barangkali mempertahankan wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan, atau penundaan pemilu. Dan kita lihat nanti kepala-kepala desanya atau pamong desa ini ngomong apa lagi, ujarnya dikutip dari news YouTube Refli Harun Rabu 9 Agustus. Maupun dengan mengendorse calon di luar Anies Baswedan atau mengumpulkan semua calon di luar Anies Baswedan, kecuali Anies Baswedan yang dilokalisir. Nah, justru sebaliknya itu menunjukkan kecemasan, tandasnya.